Wahai hamba Allah, mari kemari ke kampung asalmu. Pulanglah dari kembaraan. Apa yang kau bawa? Apa yang kau bawa? Busuk! Busuk! Jijik! Kenapa badan kau sebusuk ini? Apa yang kau buat sepanjang hidupmu? Cakap! 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 Saya durhaka dengan Tuhan. Saya tak peduli Tuhan. Saya belakangkan Tuhan. Saya langgar apa saja dari Tuhan. Tapi sekarang kau tak dapat lari lagi dari Tuhan, bukan? Tuhan! Tuhan! Ampunkan aku! Apa lagi kerja kau di dunia? Saya sombong, tamak, hasad, pemarah, dendam, besar diri, tinggi diri. Saya berlagak bagai tuan, tidak membawa watak hamba Allah. Boleh kau sombong sekarang? Tuhan, ampunkan saya. Nah, bagi orang-orang yang gak ngerti aja, tuh di sini kan, wa yus'alani kullu ahadin bilughati ala sahih. Menurut kaul yang sahih, pertanyaan kubur ini adalah sesuai dengan bahasanya umat masing-masing, kan begitu. Waqila bisuryani walidzalika qala as-Suyuti, dan menurut Imam Suyuti atau Syekh Jalaluddin Suyuti, pertanyaan kubur itu menggunakan bahasa Suryani. Nah, ini baitnya. Wa min ajibi ma taral ainani anna su'alal qabri bisuryani ta'afta bidzaka Syekhun al-Bulqini walam arahu li ghairi min aini. Wa min ajibi ma taral ainani anna su'alal qabri bisuryani. Jadi ada sesuatu yang membuat saya takjub, kata beliau Syekh Jalaluddin Suyuti. Apa? Yaitu ternyata pertanyaan kubur itu menggunakan bahasa Suryani. Dan hal ini ternyata afta bidzaka Syekhun al-Bulqini, pernah difatwakan oleh gurunya beliau Syekh Bulqini. Walam arahu li ghairi min aini, yang sebelumnya belum pernah tahu gitu kan.
Terus disalahi oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Wasu'alu ala arba'i kalimatin alal qawli bi annahu as-Suryani. 4 kalimat pertanyaan dalam kubur itu menggunakan bahasa Suryani. Apa saja kata beliau? Nah, kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri wahia atrehin karihin salihin. 4 pertanyaan kan? Fa ma'nal ula, adapun mana yang pertama atrehin yang menggunakan hak besar itu adalah kum ya Abdullah. Jadi begitu kita ditinggalkan 7 langkah dari pengantar jenazah kan, kum ya Abdullah gitu kan. Berdirilah kamu. Setelah itu wa ma'na tsaniyah fi man kunta, siapa engkau gitu kan. Wa ma'na tsalitsah, adapun mana yang ketiga, marrabbuka wa madinuka, siapa Tuhanmu dan apa agamamu. Wa ma'na rabi'ah, adapun mana yang keempat, salihin, itu adalah ma taqulu fi hadzal rajuli alladzi ba'atsa fikum wa fil khalqi ajmain. Apakah ini Muhammad nabimu? Bahasa begitu. Siapa nabimu? Kan seperti itu. Terus di sini dijelaskan lagi. Nah, orang harus paham. Wa qad warada anna hifdha hadhil kalimatil arba'i dalilun ala husnil khatimati. Kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri, beliau mengatakan, sesungguhnya menghafal 4 kalimat saja dari bahasa Suryani pertanyaan kubur ini itu menjadi dalil bahwa dia meninggalnya husnul khotimah. Jadi kalau orang mengatakan ini loh, oh itu kubur itu sesat, mengadakan pertanyaan kubur bahasa Suryani, ketinggalan zaman, jauh-jauh hari ulama dulu udah menyampaikan. Ini namanya furu'iyah, ikhtilaf dalam lughah, bukan akidah. Yang repot orang itu tidak bisa memilah mana yang bagian akidah, mana yang furu'iyah. Nah, kita Bajuri di jilid pertama. Kan Sati kan ngaji aduh di mana-mana. Meuli mata ke. Gitu, aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kematian adalah keluarnya ruh dari jasad makhluk yang bernyawa atas perintah Allah, Zat yang mengaruniakan kehidupan dan kematian. Sedangkan pelaksananya adalah malaikat maut. Setelah kematian, manusia akan berpindah ke alam kubur. Istilah kubur sendiri diambil dari bahasa Arab yaitu kobaro yakbiru kobron, yang artinya menanam jasad orang yang telah mati. Ketika manusia telah mati, maka jasadnya dimasukkan dan ditanam ke dalam liang kubur. Setelah berjalannya waktu, lama-lama jasad manusia akan membusuk, hancur lebur, dan menjadi tanah kembali. Hal ini berlainan dengan keadaan ruh yang telah terpisah dari jasad, di mana roh akan memasuki sebuah alam kehidupan baru yang berbeda dengan alam dunia. Roh nantinya akan diletakkan di sebuah alam yang tidak termasuk alam dunia dan tidak termasuk juga alam akhirat. Alam itu dinamakan dengan alam barzah. Sebelum lanjut, jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Alam barzah bukanlah alam akhirat, melainkan alam gaib di antara alam dunia dan alam akhirat. Bisa dibilang juga bahwa alam barzah adalah pembatas atau tempat transit antara alam dunia dan alam akhirat. Alam barzah adalah alam gaib yang hanya diketahui ilmunya oleh Allah SWT. Kehidupan di alam barzah berlangsung sejak ruh terpisah dari jasad dan baru akan berakhir dengan dibangkitkannya ruh dan jasad pada hari kiamat. Setiap ruh orang-orang sholih, mereka akan mendapat kenikmatan kubur sampai hari kiamat. Berbeda dengan ruh orang kafir dan ahli maksiat, di mana mereka akan menerima siksaan pedih di alam barzah sampai terjadinya hari kebangkitan. Di alam kubur, mereka akan disiksa dan dimintai pertanggungjawaban atas amal-amal keburukan mereka, sehingga mereka menyesal dan memohon untuk dikembalikan ke dunia kembali. Mereka bahkan berjanji akan mengerjakan amal kebaikan dan kesalehan bila diperbolehkan untuk kembali ke alam dunia. Namun sayangnya, permintaan mereka ditolak oleh Allah SWT. Keadaan buruk orang-orang kafir itu tercantum di dalam kitab suci Al-Quran. Allah SWT berfirman, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, Ya Robku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal soleh yang telah kutinggalkan. Sekali lagi tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Kematian seorang hamba merupakan termasuk kiamat kecil. Hal ini juga menandai berakhirnya jatah hidup seorang manusia di dunia. Setelah itu, ruh manusia berpindah memasuki alam barzah sebelum memasuki alam akhirat.
Jika di alam barzah dia selamat dan mendapat nikmat, maka keselamatan dan nikmat yang akan didapat di akhirat jauh lebih besar lagi. Demikian pula bila alam barzah menemui siksaan dan ketakutan, maka ketakutan dan siksaan yang akan dirasakan di akhirat jauh lebih besar lagi. Untuk menghadapi kematian nanti, seharusnya kita mempersiapkan bekal sebelum terlambat. Kehidupan dan umur manusia di dunia ini sangatlah singkat sekali, sementara kewajiban yang harus dilakukan sangatlah banyak. Setiap orang harus waspada, jangan sampai umurnya banyak terbuang sia-sia untuk hal-hal yang tidak bernilai pahala. Semakin kita pandai memanfaatkan sisa usia kita untuk amal-amal solih, maka semakin besar peluang kita untuk mendapatkan rahmat, ridho, dan serta ampunan dari Allah SWT. Terkadang seorang manusia dalam keadaan sehat, namun tidak mempunyai waktu luang untuk beramal solih karena kesibukan duniawi. Rasulullah SAW telah mengingatkan umatnya untuk memaksimalkan kesempatan untuk beramal sebelum datang halangan yang membuat sulit dan berat beramal ibadah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada dua kenikmatan yang seringkali mayoritas manusia tertipu dan merugi di dalamnya, yaitu kesehatan dan kesempatan atau waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Nabi juga mengingatkan kepada umatnya untuk memaksimalkan kesempatan hidupnya agar tidak menjadi manusia yang merugi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, pergunakanlah 5 kesempatan sebelum datang 5 halangan, yaitu pergunakanlah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, pergunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, pergunakanlah waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu, pergunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, dan pergunakanlah waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Hadis tadi menegaskan betapa setiap detik usia kita di dunia ini sangatlah mahal, berharga, dan karenanya harus dimanfaatkan secara maksimal dan optimal dalam rangka menaati Allah dan Rasul-Nya. Tanpa melakukan hal ini, niscaya kecelakaan dan kerugian abadi akan kita petik setelah kematian dan di akhirat kelak. Salah satu faktor para sahabat dan tabi'in mampu mencapai keutamaan dan kesuksesan dunia akhirat adalah kesungguhan mereka dalam memanfaatkan waktu hidup untuk beribadah kepada Allah SWT. Mereka tidak membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa ada ketaatan yang dilaksanakan atau kemaksiatan yang dijauhi. Kesimpulannya adalah, seorang hamba memiliki 5 bekal yang harus digunakan sebaik mungkin dalam rangka mencari bekal terbaik untuk menghadap Allah SWT. Kelima bekal itu adalah masa sehat, usia muda, usia kaya, waktu luang, dan masa hidup. Kelima bekal ini harus dimaksimalkan dalam rangka menumbuhkan, menyuburkan, dan meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan amal solih sebagai bekal memasuki alam akhirat kelak. Allah SWT berfirman, persiapkanlah bekal, dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Wallahu a'lamu